Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Dafikirawan, calon guru penggerak angkatan ke-7 Kabupaten Banyuwangi. Pada video kali ini saya akan berbagi tentang koneksi antar materi modul 3.2, yaitu pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Semoga bermanfaat. Selamat menyaksikan. Adapun tujuan pembelajaran khusus pada video kali ini adalah calon guru penggerak mampu menghubungkan materi modul ini dengan modul-modul yang didapatkan sebelumnya. Adapun beberapa pertanyaan pemantik sebagai bantuan pertanyaan. Yang pertama, buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya dan bagaimana Anda bisa mengimplementasikannya di dalam kelas, sekolah, dan masyarakat sekitar sekolah. Yang kedua, jelaskan dan berikan contoh bagaimana hubungan pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Yang ketiga, berikan beberapa contoh bagaimana materi ini juga berhubungan dengan modul lainnya yang Anda dapatkan sebelumnya selama mengikuti pendidikan guru penggerak. Dan yang keempat, ceritakan pula bagaimana hubungan antara sebelum dan sesudah Anda mengikuti modul ini, serta pemikiran apa yang sudah berubah di diri Anda setelah Anda mengikuti proses pembelajaran dalam modul ini. Dan yang terakhir, komunikasikan hasil kesimpulan Anda dengan cara apapun yang bisa Anda pilih sendiri. Unggahlah hasil pemikiran Anda melalui LMS atau moda yang telah disepakati bersama. Kesimpulan. Pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya adalah individu yang menggabungkan kepemimpinan, pembelajaran, dan pengelolaan sumber daya secara efektif. Mereka memainkan peran kunci dalam memfasilitasi pembelajaran yang berkelanjutan, memanfaatkan sumber daya dengan efisien, dan menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif dan inovatif. Pemimpin pembelajaran ini mengintegrasikan elemen-elemen ini untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara menyeluruh. Berikut adalah langkah-langkah ringkas untuk mengimplementasikan pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya di dalam kelas. Yang pertama, jadilah fasilitator pembelajaran yang aktif, gunakan sumber daya dengan efisien, berikan tugas yang relevan dan bermanfaat, mendorong kolaborasi antar siswa, berikan umpan balik yang konstruktif, libatkan siswa dalam pengambilan keputusan, dan sesuaikan metode pembelajaran dengan kebutuhan individu. Adapun langkah-langkah ringkas untuk mengimplementasikan pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya di sekolah adalah: yang pertama, ciptakan budaya pembelajaran inklusif dan inovatif. Yang kedua, fasilitasi pelatihan dan pengembangan profesional untuk staf pendidik. Yang ketiga, dorong kolaborasi antar guru dan berbagai praktik baik. Yang keempat, melibatkan siswa, orang tua, dan komunitas dalam proses pembelajaran. Dan yang kelima, identifikasi dan memanfaatkan sumber daya lokal yang relevan. Yang keenam, adakan program pengabdian masyarakat. Yang ketujuh, promosikan partisipasi aktif dari masyarakat dalam pendidikan. Berikut adalah langkah-langkah ringkas untuk mengimplementasikan pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya di lingkungan masyarakat sekolah. Yang pertama, jalin kolaborasi dengan lembaga dan organisasi di sekitar sekolah. Yang kedua, manfaatkan sumber daya lokal yang relevan untuk mendukung pembelajaran. Yang ketiga, adakan program pengabdian masyarakat yang melibatkan siswa, staf, dan komunitas. Libatkan masyarakat dalam kegiatan pendidikan seperti mengundang sebagai pembicara atau mentor. Yang selanjutnya adalah bangun kemitraan dengan orang tua dan warga setempat untuk mendukung pendidikan. Dan terakhir, berpartisipasi dalam kegiatan komunitas yang berhubungan dengan pembelajaran. Nah, contoh bagaimana hubungan pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah modal manusia, di mana guru yang berkualitas dan berpengalaman dapat menggunakan metode pengajaran yang inovatif, menyediakan umpan balik yang konstruktif, dan memberikan dukungan individu kepada murid sehingga meningkatkan pemahaman dan pencapaian akademik mereka. Yang kedua, ada modal sosial, di mana dengan membangun hubungan yang baik antara guru, siswa, orang tua, dan komunitas sekitar, tercipta lingkungan yang saling mendukung dalam pembelajaran. Kolaborasi antar stakeholder pendidikan ini dapat memberikan dukungan sosial dan emosional kepada murid, memfasilitasi pertukaran pengetahuan dan pengalaman, serta memperluas sumber daya pembelajaran. Dengan modal sosial yang kuat, murid merasa didukung dan termotivasi. Mereka memiliki akses ke jaringan sosial yang bermanfaat, serta dapat mengembangkan keterampilan sosial yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya adalah modal fisik, di mana bangunan kelas yang dapat ditata sesuai dengan kelas impian murid, hiasan dinding yang dapat menutupi bagian dinding yang rusak, buku-bukunya untuk menunjang pembelajaran, meja dan kursi yang posisinya diubah agar murid nyaman dalam belajar. Selanjutnya ada modal finansial.
di mana meningkatkan kualitas proses pembelajaran murid, contohnya dengan pengalokasian anggaran yang efisien. Sekolah dapat memberikan sumber belajar yang berkualitas, melengkapi fasilitas pendidikan, dan menyediakan pelatihan profesional bagi guru. Sumber daya finansial yang memadai juga memungkinkan sekolah mengadakan kegiatan ekstrakurikuler, program bantuan akademik, atau investasi dalam teknologi pendidikan. Dengan demikian, murid dapat memperoleh lingkungan belajar yang lebih baik, akses ke materi pembelajaran yang relevan, serta dukungan tambahan untuk mengembangkan potensi mereka secara optimal. Kemudian ada modal sosial, di mana hubungan yang baik antara guru, siswa, orang tua, komunitas sekitar, tercipta lingkungan yang saling mendukung dalam pembelajaran. Kolaborasi antar stakeholder pendidikan dapat memberikan dukungan sosial dan emosional kepada murid, memfasilitasi pertukaran pengetahuan dan pengalaman, serta memperluas sumber daya pembelajaran. Dengan modal sosial yang kuat, murid merasa didukung dan termotivasi. Mereka memiliki akses ke jaringan sosial yang bermanfaat, serta dapat mengembangkan keterampilan sosial yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada modal politik, di mana dengan mendorong kebijakan pendidikan yang inklusif, meratifikasi akses pendidikan bagi semua anak, dan memperjuangkan alokasi dana yang cukup untuk pendidikan. Tercipta lingkungan yang mendukung belajar yang adil dan merata. Selain itu, melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan pendidikan dan memastikan keadilan dalam distribusi sumber daya pendidikan juga berkontribusi pada peningkatan kualitas pembelajaran. Dengan modal politik yang tepat, murid memiliki akses yang lebih baik ke pendidikan berkualitas, diberikan kesempatan yang adil untuk berkembang dan mendorong pertumbuhan sistem pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan. Selanjutnya ada modal agama dan budaya, di mana mengintegrasikan nilai-nilai agama dan etika dalam pembelajaran. Murid dapat mengembangkan sikap moral yang baik, rasa empati, dan pemahaman tentang nilai-nilai kemanusiaan. Pendekatan ini dapat memperkaya pengalaman belajar mereka, mempromosikan toleransi, serta menghormati keanekaragaman agama dan keyakinan di antara siswa. Selain itu, melibatkan komunitas agama dalam proses pendidikan seperti mengundang pemimpin agama atau mengadakan kegiatan keagamaan juga dapat memperluas wawasan murid dan menguatkan identitas mereka. Dengan model agama yang tepat, proses pembelajaran menjadi lebih holistik, mengembangkan nilai-nilai moral yang kuat, serta membantu murid dalam mengembangkan kepribadian yang berintegritas dan menghargai keragaman. Nah, selanjutnya, contoh hubungan materi ini dengan modul lainnya yang didapatkan sebelumnya selama mengikuti pendidikan guru penggerak. Yang pertama, hubungannya dengan paradigma dan visi guru penggerak. Sebagai pemimpin dalam pengelolaan sumber daya, penting bagi guru penggerak untuk memiliki paradigma dan visi yang jelas dalam mengelola sumber daya yang tersedia. Mereka harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan dan potensi murid, serta memiliki visi yang inspiratif tentang bagaimana sumber daya dapat dioptimalkan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang lebih baik. Sedangkan yang kedua, hubungannya dengan modul 2.1 praktik pembelajaran yang berpihak pada murid. Sebagai pemimpin dalam pengelolaan sumber daya, guru penggerak harus memastikan bahwa praktik pembelajaran yang mereka terapkan berpihak pada murid. Hal ini melibatkan penggunaan berbagai pendekatan strategi pembelajaran yang mengakomodasi gaya belajar dan kebutuhan individual murid. Selain itu, mereka juga harus memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara efektif dan memberikan pengalaman pembelajaran yang relevan, menantang, dan bermakna bagi murid. Sedangkan yang ketiga, hubungannya dengan pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan. Sebagai seorang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya, guru penggerak harus mampu mengambil keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang mereka anut. Mereka harus menjunjung tinggi integritas, keadilan, tanggung jawab, dan empati dalam pengelolaan sumber daya, termasuk alokasi anggaran, penugasan staf, dan penggunaan teknologi. Keputusan yang diambil dalam berlandaskan nilai-nilai kebajikan akan membantu menciptakan lingkungan pembelajaran yang adil, merata, dan memperhatikan kebutuhan semua murid. Dan selanjutnya, hubungan antara sebelum dan sesudah Anda mengikuti modul ini serta pemikiran yang sudah berubah dari diri Anda setelah Anda mengikuti proses pembelajaran dalam modul ini adalah sebelum mengikuti modul pemimpin dalam pengelolaan sumber daya, saya memiliki pemahaman yang terbatas tentang bagaimana mengelola sumber daya secara efektif dalam konteks pendidikan. Saya seringkali hanya fokus pada aspek akademik dan kurikulum tanpa memperhatikan pentingnya pengelolaan sumber daya fisik, teknologi, dan manusia dalam mendukung proses pembelajaran yang berkualitas. Namun sesudahnya, setelah mengikuti proses pembelajaran dalam modul ini, pemikiran saya telah berubah secara signifikan. Saya menyadari bahwa pengelolaan sumber daya yang tepat dapat berdampak langsung pada kualitas pembelajaran murid. Saya sekarang memahami pentingnya menciptakan lingkungan yang kondusif, memanfaatkan teknologi secara efektif, dan memperdayakan 7 aset utama modal di sekolah. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Mohon maaf manakala masih banyak kekurangan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pembahasan presentasi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.